Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun tiang bahasa Sasak ya kasar, ya kasar. Lagu tiang minta maaf sebelumnya. Insya Allah apa saat tiang sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang menjadi sangu kita untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومنقذنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين عما بعد. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Masyhudin, para asatid dari Pondok Pesantren, dan para staf Pondok Pesantren yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang barokah, umur yang bermanfaat, umur yang dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terkhusus kepada pengasuh pondok pesantren dan pembina pondok pesantren, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan barakah dalam umurnya fi taatillah wa taati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terkhusus kepada sahibul jamil Al-Habib Khalid bin Ahmad Al-Habsyi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan umur yang barakah, umur yang bermanfaat, umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai umur yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat dan semuanya yang saya cintai, yang mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan umur yang barakah, umur yang bermanfaat. Mudah-mudahan anak-anak kita yang semua hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, kebanggaan orang tuanya nanti, kebanggaan kita sebagai gurunya nanti di yaumil qiyamah, di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh Al-Imam Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan wa inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan manakibnya seorang yang soleh, akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita tidak menyebutkan manakibnya seorang yang soleh, kita tidak menyebutkan manakibnya seorang wali, kita tidak menyebutkan manakibnya seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan beliau adalah pemimpinnya orang soleh, beliau adalah pemimpinnya para wali, dan beliau adalah pemimpinnya para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita bacakan manakibnya. Insya Allah berkah maulid yang kita baca, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, keluarga dan anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin.
terkhusus kepada pondok pesantren. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepadanya, dan mudah-mudahan tidak keluar dari pondok pesantren ini kecuali orang-orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, zaman corona ya, si pada nih bingung ya, zaman sekarang ini zaman corona, Dendek bingung bu. Corona itu makhluknya Allah, yang menciptakan Allah ya. Kalau kita terlalu bingung, apa angkat dengan sasak gila jogang tuh lagu lamun te kembalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan semua itu kepada Allah, akan tenang. Kita kembalikan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun yubhinal ghasas ay yakshiful gumum." Ada 3 perkara yang akan menghilangkan kesusahan kita hidup di dunia ini, Bu. Tuan Guru, ada 3 kesusahan yang membuat kita ini ada 3 perkara yang menghilangkan kesusahan kita hidup di dunia ini. Yang pertama adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Ingat Allah, ingat akan dosa-dosa kita kepada Allah, ingat akan kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Corona datang, bukan dia datang tiba-tiba, enggak. Ada sebab. Zaharul fasadu fil ardi wala fis sama bima kasabat aydin nas. Zaharul fasadu fil ardi fil bahri fil ardi ya, bima kasabat aydin nas. Sudah tampak kerusakan di permukaan bumi ini, sebab siapa? Sebab manusianya sendiri. Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala turunkan kita musibah. Allah Subhanahu wa taala turunkan kita malapetaka. Sebab apa? Sebab kita sendiri. Apa sebab yang pertama Allah turunkan kita musibah? Rasulullah mengatakan bahwasanya sebab pertama kali Allah turunkan musibah kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita lari dari para orang yang soleh dan para ulama-ulama pecinta Allah dan pecinta Rasulullah yang jalan di jalannya Allah dan di jalan-jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, lamun ara ustad asatid sak muda-muda no ya, ngajahan hate ngajah sak guru ngaji alif ba tak berajah, Bu. Talibul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu, Bu, mulai dari kita mulai tebayi sampai tetamal kuburan. Di arah dan di arah kata ila. Dia ila. Lamun dia tahu dia ila. Lamun tahu berajah terus insyaallah bau tu ngaji. Nah lamun si depelai dengan ulama wahara asatid, wahara sangajahan alif ba ta a ba ta tha. Lagu si depelai berembe entan turun rahmatna Allah, berembe entan turun taufik hidayahna Allah. Lamun kita sendiri lari dari para ulama, lari dari pewaris-pewarisnya para ulama, yaitu orang-orang yang telah belajar dengan ulamanya. Kemudian jangan salahkan juga Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah lari dari para ulama,
Allah akan kirimkan pemimpin-pemimpin yang zalim terhadap kita. Makanya pada zaman ini harus banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ingat Allah. Susah senang ingat Allah. Dimanapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, ingat Allah dan tetapkan rasa takwa kita sama Allah. Di narak searana bekal itu hidup di dunia ini, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Dan takwa itu akan timbul ketika kita banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Yang kedua, Bu, iltiqa'us salihin. Senang berjumpa dengan orang-orang yang soleh. Senang duduk dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita sudah duduk dengan orang yang soleh, insya Allah, walaupun kita tidak baik di mata Allah, lamun kita berteman dengan orang yang soleh, maka akan baik di hadapan Allah dan baik di hadapan manusia. Coba sida lamun sida bekedek dengan kanca dengan merampok, maling. Sida ndak milu-milu, dia milu merampok wala maling. Sida ndak milu merampok wala maling, lagu batur de maling kanca perampok. Milu dek sida. Pasti milu. Lagu lamun sida dek tahu ngaji. Dek tahu alif ba ta. Lagu tokol kanca dengan soleh para ulama, berembe pandangan masyarakat. Solah apa ndek solah? Solah. Maka ndek terpelai dengan ulama, bersyukur acara sak mening. Bersyukur kita, beruntung kita, para pemuda kita, para asatid kita mengadakan acara seperti ini. Maka akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sida yang datang ini, semua yang ada di tetangga-tetangga ini dapat dia rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rahmat yang terbesar akan turun kepada orang panitia-panitia yang menyelenggarakan hal ini. Kemudian yang ketiga adalah mujalasatul ulama. Ya, lamun te senang bedait, coba situ perhatian Habib Khalid, gagah masya Allah. Ya. Berembe intan huan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagu cucu nuwah masya Allah marang ngene. Berembe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu na doang marang ngene, berembe Rasulullah. Maka bersyukur itu tokol kan cucu na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al Habib Abdul Qadir, Al Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulid Dawilah Malang, beliau mengatakan di suatu khutbahnya, beliau mengatakan kalau ada satu majelis ada hadir cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Habib atau Sayyid itu kecil, belum balik, walaupun dia kecil, ya, hadir di tengah-tengah majelis, maka insya Allah munajat, doa yang dipersembahkan umatnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hajat-hajat sida selapun terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidik man haji, mudah-mudahan haji tahun. Sidik man umrah, mudah-mudahan debeng umrah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum dapat jodoh, yang pemuda-pemudinya, mudah-mudahan diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pemuda mendapat jodoh yang salihah, dan pemudi mendapat jodoh yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dik tebwe dik tekanggo jauh dengan saleh dan ulama. Bu, lamun jasad temangan
rohani itu harus mangan ya tahu Bu. Jasad nih apa panganan? Teri, ikan, apa, empat laut ya, daging sapi, daging kambing ya, beberuk ya, pelecing tames lapuk lamun jasad. Lagu lamun rohani ini apa makan rohani? Zikir kepada Allah. Senang mendengarkan hadis Rasulullah, senang mendengarkan Al-Quran, maka akan hidup hati kita, dan makanan hati kita adalah hal-hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama, fa inna Allah yuhyil qalbal mayyita, fa inna Allah yuhyil qalbal mayyita bistima'il kalamil hukama, kama yuhyillahul ardal mayyita bil ma'il matar." Yang artinya, hendaklah kalian itu senang duduk dengan ulama, senang duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh ulama, dan senang untuk mendengarkan Al-Quran, hadis Rasulullah, pepatah dua patah dari tuan guru kita, nasihat-nasihat dari beliau-beliau ini. Senang. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhyil qalbal mayyita bistima'il kalamil hukama, sesungguhnya Allah menghidupkan hati-hati kita yang mati ini. Kenapa Rasulullah mengatakan hati yang mati? Karena hati kita ini penuh dosa Bu. Dek man terbuka jendela wah, dek balik tu wah penuh dosa. Aparan cek dan recheck, hotspot penuh lek acara non, semua menghilangkan iman kita kepada Allah. Kecil namun kita HP ni dosa doang, namun dek terbau jaga dosa doang. Dek man tu buka jendela lawang tu dek man, coba tu barak sak pemuda puna apa sak kita lamun wah turus dengan tinduk. Dek na berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da man. Dek na berdoa ngan hapin kita Bu. Coba barak sak muda-muda. Iya sak kita. Arak di SMS chat. Coba, makanya hati kita ini penuh dengan dosa. Penuh salah kanca Allah subhanahu wa ta'ala, penuh dosa. Maka banyaklah duduk dengan para ulama, sering duduk di majelis-majelis taklim, sering duduk untuk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun tanah sak tandus, dek ne bau tanaman, dek bau pelambahan, dek ne bau, bisa menjadi tanah yang subur sebab air hujannya Allah. Maka begitulah hati kita. Kalau sering dengarkan Al-Quran, kalau sering dengarkan kata ulama, sering dengarkan hadis Rasulullah, maka akan hidup hati kita. Siap berjuang atas nama Rasulullah, siap mengutamakan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, siap berjuang untuk Nahdlatul Wathon, siap berjuang untuk agama Islam. Takbir. Harus duduk kita Bu ya. Kita ini sudah banyak dosa sudah, apalagi zaman ini zaman akhir Bu. Zaman ini zaman akhir, maka kalau sudah zaman akhir ini kita beruntung cuma satu sekarang. Bersyukur kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Bersyukur kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Masih ada jaminan kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok di yaumil qiyamah Bu,
tahu Bu. Ada yang tenggelam ketika padang mahsyar nanti di sebatas kakinya, telapak kakinya. Ada yang tenggelam keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pahanya. Kita mau golongan yang mana? Kalau kita ingin mendapatkan golongan yang selamat, maka suka duduk di majelis taklim, suka duduk dengan para ulama dan mendengarkan orang-orang yang soleh, Bu. Hari Senin itu bukan hari yang mulia, Bu. Hari yang mulia itu adalah hari Jumat. Kenapa Rasulullah tidak dilahirkan di hari Jumat? Kalau orang mulia lahir di hari mulia, bulan mulia, itu biasa. Tapi kalau ada orang mulia lahir di bulan biasa, di hari yang biasa, kemudian menyebabkan hari dan bulan itu mulia, itu luar biasa. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanyakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa berpuasa hari Senin? Maka beliau mengatakan, dzaka yauma wulidtu wa dzaka yauma bu'itsu. Hari itu di mana aku dilahirkan, dan di hari itu di mana aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang mengatakan Rasulullah tidak maulidan, Rasulullah maulidan dengan berpuasa, Bu. Ya. Maka kalau kau mengatakan, oh ini bid'ah, ini sesat, ini dolalah, tidak ada. Rasulullah sudah pertama kali yang melaksanakan. Bahkan di dalam kitab-kitab yang kita baca tadi, nanti dilanjutkannya bahwasanya Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafiz mengatakan, beliau mengatakan, qad basyarat Thuwaibatun sayyidaha Aba Lahabin a'taqaha farhana. Sungguh Suwaibah, budak dari Abi Lahab, paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengabarkan kabar gembira kepada tuannya Abu Lahab dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu dibebaskanlah Suwaibah al-Islamiyah. Lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil Mustafa wa bidal hadithi atana. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kegembiraan Abu Lahab yang telah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atas lahirnya Rasulullah, tidak lupa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepadanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anna yukhaffifa anhu fi kulli itsnaini bi farhatihi bi ahmada. Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaannya Abu Lahab setiap hari Senin karena bahagianya atas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min di fuadim tala imana. Ini yang Allah lakukan kepada orang-orang kafir. Orang yang telah jelas masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala diberikan keringanan siksaannya setiap hari Senin oleh Allah. Bagaimana orang yang hidupnya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan cintanya hanya Allah dan Rasulullah, pasti akan diberikan kemuliaan Allah, bukan hanya keringanan dalam siksaan, bahkan nanti dikumpulkan bersama kecintaannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan sebelum kita tutup ya ceramah kita, ayo kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir jalalah. La ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah, al-ma'bud fi kulli makan,
لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وانصرنا وافتح لنا وأنت خير الراحمين في هذه الدنيا وفي أخرى. وصلى الله آمين على المتوسلين بمن إليه دعانا محمد وحبيبه وصفيه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا مني ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.